Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 bersama saya Ibu Nugrah Leksono Putri Handayani. Kuliah pada kali ini memasuki pertemuan yang kelima dengan materi akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang terjadi sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang ini adalah pemberian jangka waktu kepada pelanggan untuk melunasi kewajibannya. Pemberian kelonggaran ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, dapat meningkatkan penjualan tentunya ya, karena adanya keringanan dalam pembayaran. Namun juga memberikan kerugian karena adanya ketidakpastian dalam pembayaran piutang. Sehingga di sini piutang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena untuk masa ke depan akan ada kemungkinan debitur tidak sanggup membayar kewajibannya. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Transaksi dari aktivitas ini antara lain bisa dari membeli aset yang dibutuhkan perusahaan, membayar berbagai beban yang diperlukan dalam rangka memperoleh suatu manfaat, kemudian ada juga aktivitas menghasilkan dan menjual produk perusahaan kepada konsumen. Dalam piutang usaha juga ada pengendalian internalnya. Prinsip-prinsip pengendalian internal ya di sini digunakan sebagai dasar dalam penetapan pengendalian intern atas piutang usaha atau piutang dagang, yaitu adanya pemisahan tugas dan fungsi. Pemisahan ini yaitu pemisahan antara fungsi penjualan dan fungsi kredit. Otorisasi yang pantas untuk setiap transaksi di sini adalah persetujuan pemberian kredit. Untuk penjualan kredit hanya boleh dilakukan oleh manajer kredit, bukan manajer penjualan. Ini adalah pengendalian internal dalam piutang usaha. Kemudian bagaimana caranya membuat jurnal pengakuan piutang usaha? Di sini ayat jurnal yang dibuat oleh penjual ketika terjadi transaksi penjualan barang secara kredit, yaitu kita mendebet piutang usaha atau akun receivable debit, kemudian kita mengkredit penjualan atau sales ya. Jadi piutang usaha ada di debit. Kemudian pada saat penjual ketika menerima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual secara kredit atau pada saat memberikan penyesuaian ya atau pengurangan harga jual. Di sini contohnya adalah misalkan ada retur penjualan, yaitu retur penjualan di sisi debit, kemudian piutang usaha di sisi kredit. Kemudian bagaimana caranya membuat jurnal pengakuan piutang usaha? Di sini ayat jurnal yang dibuat oleh penjual ketika terjadi transaksi penjualan barang secara kredit, yaitu kita mendebet piutang usaha atau akun receivable debit, kemudian kita mengkredit penjualan atau sales ya. Jadi piutang usaha ada di debit. Kemudian pada saat penjual ketika menerima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual secara kredit atau pada saat memberikan penyesuaian ya atau pengurangan harga jual. Di sini contohnya adalah misalkan ada retur penjualan, yaitu retur penjualan di sisi debit, kemudian piutang usaha di sisi kredit. Dengan adanya resiko piutang yang tidak tertagih ya, di sini piutang usaha tak tertagih dilaporkan dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi.
Maksudnya harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun beban kredit macet ya atau bad debt expense, atau beban piutang ragu-ragu doubtful account expense, atau beban piutang tak tertagih uncollectible account expense. Di dalam menilai, mencatat, atau menghapus adanya piutang usaha yang tidak tertagih ini ada dua metode yang bisa kita pelajari di sini, yaitu yang pertama metode hapus langsung direct write-off method. Yang kedua metode pencadangan allowance method. Yang pertama metode hapus langsung direct write-off method. Metode ini kerap digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, ya, KAP, kantor akuntan publik, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Faktor yang menjadi alasan diterapkannya metode hapus langsung ini adalah yang pertama, karena adanya terdapat situasi di mana sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak tertagih sampai akhir periode. Jadi di sini sulit menemukan besarnya jumlah piutang tak tertagih ya. Kemudian perusahaan sebagian besar menjual barang dagangannya secara tunai sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material ya. Jumlahnya sangat kecil ya. Ini yang dilakukan metode hapus langsung. Pada metode hapus langsung ini, ya, beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi, ya. Pelanggan tertentu menyatakan tidak bisa membayar. Ya, jadi bukan berdasarkan pada estimasi. Jadi apabila memang pelanggan sudah menyatakan tidak bisa membayar. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih di debit, kemudian piutang usaha, misalkan Tuan X ya, pelanggan kita di kredit. Metode hapus langsung ini sangat sederhana ya, namun tidak sesuai dengan konsep penandingan, matching konsep ya. Adanya prinsip pendapatan dan beban, revenue dan expense ini. Karena beban kredit macet seringkali dicatat dalam periode yang berbeda ya. Jadi pada saat penerimaan adanya pengakuan penjualan pendapatan, namun adanya kredit macet ini bisa dilakukan di periode yang berbeda di mana pendapatan terkait yang dicatat ini ya, jadi adanya waktu yang berbeda. Kemudian metode ini diterapkan ketika besarnya kredit macet sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialitas metode ini diperbolehkan digunakan. Namun secara keseluruhan, menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, metode ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan. Nah, metode berikutnya adalah metode pencadangan. Sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, di sini dibuat estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak tertagih ya. Jadi dibuat perkiraan. Nah, perkiraan ini berdasarkan pengalaman masa lalu ya. Jadi dapat kita estimasi adanya pelanggan yang tidak mampu membayar. Dengan menggunakan metode pencadangan ini, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih akan diakui atau dicatat dalam periode yang sama, sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya actual loss ya, yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung.
Nah, besarnya estimasi ini berdasarkan hasil dari pengalaman atau pengamatan masa lampau mengenai jumlah piutang yang macet. Ini yang dilakukan pada metode pencadangan. Nah, berikutnya adalah pencatatan di metode pencadangan. Ayat jurnal untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih di sini adalah pencadangan piutang ragu-ragu, ya. Beban piutang tak tertagih di debit, cadangan piutang tak tertagih di kredit. Jika nanti perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan yang yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang dibuat yaitu penghapusan piutang usaha. Ya, yang tadi sebelumnya cadangan piutang di kredit kita debit. Ya, cadangan piutang tak tertagih posisi debit, kemudian piutang usaha Tuan Y pelanggan kita di sisi kredit. Nah, kemudian bagaimana apabila pelanggan tersebut tiba-tiba membayar sebagian hutangnya? Nah, yang dilakukan adalah yang pertama, perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mencatat penerimaan kas dari hasil penagihan tersebut. Tadi posisi piutang di sisi kredit pada saat tiba-tiba pelanggan tersebut membayar, maka piutang usaha kita debit, cadangan piutang tak tertagih kita kredit, kita menerima uang sehingga kas kita debit, kemudian piutang usaha kita kredit. Terdapat dua cara dalam menentukan besarnya estimasi atas piutang tak tertagih. Yang pertama, sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan. Ini berdasarkan data historis, jadi kita tentukan persentasenya. Kemudian sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Ya, ada dua metode. Yang pertama berdasarkan persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha berdasarkan data historis, kemudian berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Berikut ini adalah estimasi berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan. Perusahaan menetapkan estimasi bahwa 2% dari total penjualan kreditnya tidak dapat ditagih. Nah, misalkan di sini contoh kasusnya adalah penjualan kredit yang terjadi selama periode berjalan di tahun 2020 adalah 650 juta. Jumlah bruto piutang usaha pada akhir periode sebesar 121 juta. Sedangkan akun cadangan piutang tak tertagih pada awal periode, yaitu sebelum ayat jurnal penyesuaian, bersaldo kredit 6.500.000. Nah, pada akhir periode, kita akan lakukan perhitungan sebesar estimasi 2% dari total penjualan, yaitu 2% dari 650 juta, 13 juta, ya. 2% dari 650 juta. Nah, ayatnya adalah beban piutang tak tertagih di sisi debit 13 juta, kemudian cadangan piutang tak tertagih di sisi kredit 13 juta. Ya, setelah ayat jurnal penyesuaian di atas diposting, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut, ya. Piutang usaha 121 juta, ya. Cadangan piutang tak tertagih 19.500.000 ini berasal dari 13 juta ditambah 6.500.000, yaitu menjadi 19.500. Maka piutang bersihnya menjadi 121 juta dikurangi 19.500, 101.500, ya. Jadi piutang bersih pada neraca 31 Desember sebesar 101.500.000. Kemudian di laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 akan menyajikan beban piutang tak tertagih sebesar 13 juta. Ini sebagai beban operasional di tahun 2020.
Dengan metode prosentase ini, cara ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca. Kemudian ada dua metode lagi, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha dan berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Kemudian berikutnya kita ilustrasikan metode prosentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha. Nah, contohnya di sini PT Gemilang Abadi pada akhir tahun 2022 memiliki saldo piutang usaha sebesar 90 juta dan diestimasi bahwa besarnya cadangan kredit macet adalah 5%. Saat ini sebelum ayat jurnal penyesuaian di tahun 2022 dibuat, diketahui bahwa besarnya saldo awal cadangan piutang tak tertagih adalah 3 juta di sisi sebelah kredit. Kemudian PT Gemilang Abadi harus menambah saldo awal cadangan piutang tak tertagihnya sebesar 1.500.000 di sebelah kredit agar menghasilkan saldo akhir cadangan piutang tak tertagih yang besarnya sama dengan nilai estimasi yaitu 4.500.000. Dari perhitungan 5% dikali 90 juta. Ayat jurnal penyesuaian pada akhir 2022 untuk mencatat besarnya estimasi beban kredit macet periode berjalan. Kita hitung di sini 4.500.000 dikurangi 3 juta. Beban piutang tak tertagih di sisi debit 1.500.000, kemudian cadangan piutang tak tertagih di sisi kredit 1.500.000. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian di atas diposting, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2022 ya sebagai berikut. Piutang usaha tadi sebesar 90 juta. Kemudian cadangan piutang tak tertagihnya 4.500.000. Kita kurangkan 90 juta dikurang 4.500.000 sehingga piutang bersih menjadi 85.500.000 ya. Nah, sedangkan laporan laba rugi untuk akhir tahun ya piutang tak tertagih ya, beban piutang tak tertagih sebesar 1.500.000 sebagai beban operasional di tahun 2022. Kemudian berikutnya adalah estimasi berdasarkan klasifikasi umur piutang ya. Tadi berdasarkan persentase ya, sekarang berdasarkan klasifikasi umur piutang. Nah, piutang akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik umurnya ya, berdasarkan tanggal jatuh tempo. Di sini kita bisa kelompokkan menjadi belum jatuh tempo, kemudian jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 180 hari, 181 sampai 365 hari atau 1 tahun ya. Kemudian jatuh tempo yang lebih dari 365 hari. Ini adalah kelompok klasifikasi dari umur piutang. Ya, di sini contohnya adalah PT Abadi Jaya sedang mempersiapkan laporan umur piutang per 30 Juni 2022 di mana terdapat salah satu pelanggan yang belum membayar hingga saat ini. Jatuh tempo 9 Maret 2022. Kita hitung di sini. Maka lamanya umur piutang adalah jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Maret 22 hari, akhir April ya 30 hari, April jumlahnya 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari. Totalnya 113 hari. Dari Maret sampai Juni. Nah, jika PT Abadi Jaya pada akhir tahun 2022 memiliki saldo piutang usaha sebesar 86.300.000 dan cadangan kredit macet atas piutang usaha ini diestimasi berdasarkan masing-masing kelompok umur.
Di sini yang belum jatuh tempo berjumlah 75 juta, estimasinya 2%, jumlahnya 1.500.000. 1 sampai 30 hari atau dalam 1 bulan 4 juta, estimasinya 5%, 5% dari 4.200.000. Kemudian berikutnya yang 31 sampai 60 hari, 2 bulan ya, 3.100.000. Kita estimasi 10%. 10% dari 3.100.000, 310.000. Kemudian berikutnya yang 61 sampai 90, 3 bulan. 20%. 20% kali 1.900.000, 380.000. Yang 91 sampai 180 hari, 30%. Jadi semakin lama estimasinya kita naikkan ya, karena waktunya semakin lama. 30% kali 1.200.000, 360. Kemudian berikutnya sampai 365 hari atau 1 tahun hanya ada sebesar 800.000. Maka ini sampai 50% ya, separuh ya. 50% kali 800.000, 400.000. Kemudian yang terakhir yang melebihi dari 1 tahun atau 365 hari, 300.000 kita kasih estimasi 80%. 240.000 dari kita total menjadi 3.390.000. Jadi semakin bertambah lama, semakin bertambah besar persentase estimasinya, karena peluangnya lebih besar untuk macet ya. Ya, berdasarkan dari tabel tersebut ya, estimasi saldo akhir tadi kita sudah hitung piutang tak tertagih sebesar 3.390.000 ini bersaldo kredit ya. Kemudian perbandingan antara angka estimasi ini dengan saldo awal cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan akan menentukan besarnya beban kredit macet di tahun 2022. Ya, kita lakukan contoh perhitungan. Jika saldo awal tadi cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan adalah sebesar 1.200.000, maka jumlah yang akan ditambahkan ke dalam saldo ini adalah 2.190.000 ya. Dari perhitungan 3.390.000 yang tadi dari tabel umur piutang kita kurangi dengan 1.200.000, maka hanya ada 2.190.000. Jadi kita jurnal beban piutang tak tertagih di sisi debit 2.190.000. Kita kredit cadangan piutang tak tertagih 2.190.000.